berapa? Ayat 37 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat At-Taubah, di mana pada ayat 37 Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, innaman nasi'u ziyadatan fil kufur. Ziyadatan fil kufur. Nasa'a itu artinya menunda. Nasa'a itu artinya menunda. Nasa'a itu artinya menunda. Riba nasi'ah, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba fadl itu apabila pertukarannya tidak sejenis, menimbulkan penambahan, kelebihan, salah itu. Lalu rumah besar misalnya ditukar dengan rumah kecil, ya tidak boleh. Mobil mewah, mobil biasa tidak boleh. Pertukarannya itu tidak setara, tidak sama, tidak satu nilai. Lagi nasi'ah, penundaan, penambahan nilai terjadi karena penundaan waktu, disebut riba nasi'ah. Kalau Anda bayar 1 bulan sekian, 2 bulan sekian, 3 bulan sekian, 6 bulan sekian, setahun sekian, nasi'ah itu penundaan yang membawa penambahan nilai, gitu. Nah, di sini yang terkait dengan bulan haram yang sudah kita bicarakan minggu lalu, yaitu bulan Rajab, yang seperti sekarang ini bulan Rajab, bulan yang diharamkan. Lalu nanti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan ini. Orang Quraisy dulu kalau mereka mau perang, yang kebetulan perang itu terjadi misalnya di bulan Rajab, katakan, sudah begini saja. Sekarang kita perang bulan Rajab, nanti peraturan haramnya Rajab itu kita pindah ke bulan depan, Ramadan. Ramadan tidak usah perang, gitu. Dipindah bulan depan saja. Gitu. Kelihatannya kan hal itu seperti tidak ada masalah. Gitu. Yang penting kan bulan haram itu dalam 1 bulan tahun ada 4 kali, misalnya. Nanti Dzulqa'dah digeser, Dzulhijjah digeser, Muharram digeser. Kelihatannya tidak ada apa-apa lah. Tetapi penuh Allah Ta'ala menetapkan mengapa bulan tertentu tidak boleh perang, itu karena ada ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Obat saja misalnya ada dosisnya, ada minumnya kapan lah. Ini obat, minumnya ya kapan saja, berapa ya sesukanya. Loh, itu permen namanya, bukan obat. Permen itu kapan saja, gitu ya. Berapa jumlahnya tidak apa-apa, itu permen namanya. Tidak ada dosisnya permen, diminum, dimakan sebelum makan, sudah makan, pagi atau petang, tidak ada. Sekian-sekian tidak ada. Kalau obat ada dosisnya, ada waktu mengkonsumsinya. Nah, kalau permen tidak lah. Gitu ya. Tidak usah ditanyakan kepada dokter. Tidak usah, loh ini ilmu saya ini. Nah, gitu ya. Tidak usah ditanyakan kenapa kok dosisnya sekian, kok sebelum makan, sudah makan, kok 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu dokter yang tahu, tidak usah ditanya. Jawabnya pakai sekolah. Nah, gitu ya. Jadi Allah Ta'ala ditanya, Allah Ta'ala digeser-geser bulan haram. Allah Ta'ala mengatakan ziyadatun fil kufur, itu menambah kekafiran mereka. Artinya itu menambah keraguan mereka kepada Allah Ta'ala, itu menambah penghinaan mereka pada Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Allah Ta'ala menetapkan begini, digeser. Sama dengan orang Yahudi, disuruh hari Jumat
Untuk beribadah Sabtu saja. Ibadah itu Sabtu saja. Nah, disuruh Jumat ibadah Sabtu. Nah, gitu ya. Disuruh beribadah di Jumat hari Sabtu dia. Nah, nanti Nasara juga begitu. Disuruh Jumat pindah ke hari Ahad. Nah, hari Minggu namanya. Nah, diganti hari Minggu sama dia. Nah, penundaan mestinya hari Jumat. Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam hari Jumat. Allah Ta'ala kiamat hari Jumat lah. Allah Ta'ala menetapkan sesuatu itu karena kita yang butuh. Nah, Allah Ta'ala mengatakan sekarang loh, karena kita butuh. Kalau sekarang ya sholat zuhur nanti saja ya Allah. Zuhurnya itu habis asar, asarnya habis maghrib, maghribnya habis isya, begitu apa loh? Ya, tidak bisa. Atau guru misalnya kita sekolah, wahai Pak Guru, jangan jam 7, jam 9 saja sekolahnya. Nah, kapan ulangannya? Sesuka saya, tidak ada peraturannya sekolahnya, tidak bisa. Kenapa guru sekolah itu mengatakan masuk jam sekian, pulang jam sekian? Karena ada latar belakangnya. Nah, gitu. Masa sekolah jam 10 loh, tidak bisa. Sekolah jam sekian, pulang jam sekian lah. Itu adalah latar belakangnya yang tidak perlu ditanya. Karena dia yang punya otoritas. Sama dengan kita mau ketemu orang. Jam berapa saya bisa ketemu Anda? Lah, oh jam sekian. Wah, saya tidak bisa datang. Ya, tidak usah datang, Anda tidak ada masalah. Yang butuh Anda kok misalnya. Ya, kalau yang butuh kita, ya kita ngikuti dia. Anda kapan bisa dihubungi misalnya? Kapan saya bisa ke sana misalnya? Nah, kalau tidak ya tidak ya. Kalau dia tidak mau dihubungi, ya tak usah dihubungi, selesai lah. Begitu loh. Anda kalau tidak mau saya hubungi lah. Memang kita itu siapa lah? Begitu ya. Itu yang mesti kita pahami lah. Yudhallu bihil ladzina kafaru. Dengan semacam itu orang kafir menjadi sesat. Nah, di mana mereka yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'ama. Tahun ini mereka menghalalkan Rajab untuk perang. Tahun depan jangan perang di bulan Rajab, haram, tidak boleh. Nah, jadi temporer, angin-anginan. Kalau kepingin perang halal bulan Rajab. Kalau tidak kepingin perang haram bulan Rajab loh. Angin-anginan. Nah, untuk apa? Liwati'u iddata ma haramallah, agar bisa menginjak-injak apa yang Allah Ta'ala haramkan. Ya sudah, itu tujuannya. Tujuannya begitu. Tujuannya bukan untuk perang, tapi kalau Allah Ta'ala mengharamkan, gitu ya, saya menghalalkan, terus mau apalah, gitu maksudnya itu. Nah, gitu ya. Kalau Allah Ta'ala mengharamkan, saya menghalalkan, terus mau apalah. Oh, dia minta Allah Ta'ala mau mengadab sekarang. Enggak, nanti saja di akhirat. Lihat, apa yang Allah Ta'ala haramkan saya halalkan, tidak ada apa-apa. Yang Allah Ta'ala halalkan saya haramkan, tidak ada apa-apa. Memang bukan sekarang lah. Kalau sekarang setiap orang yang melawan Allah Ta'ala langsung binasa. Semua orang taat. Orang yang melawan Allah Ta'ala dibiarkan Allah Ta'ala, silahkan diteruskan. Nanti azabnya di akhirat, bukan sekarang. Bukan sekarang, nanti di akhirat azab itu, bukan sekarang. Fayuhillu ma haramallah, lalu mereka menghalalkan apa yang telah haramkan. Zuyyina lahum su'u a'malihim, Allah perbuatan jelek itu dijadikan indah. Gitu ya. Allah Ta'ala pada ayat lain mengatakan zayyana syaitan. Gitu ya. Zayyana syaitan a'malahum. Allah Ta'ala mengatakan syaitan menjadikan perbuatan mereka itu indah. Tapi di sini Allah Ta'ala mengatakan zuyyina, pelakunya siapa? Tidak ada, tidak disebutkan. Nah, bukan tidak ada, tidak disebutkan pelakunya siapa. Yang penting mereka itu merasa bahwa perbuatan mereka itu bagus loh. Ini ya mesti kita pahami. Nah, kalau orang itu sudah oleh Allah Subhanahu wa taala disesatkan, dia dibiarkan oleh syaitan melihat indah perbuatannya. Nah, sudah tidak bisa lagi melihat jelek itu jelek, baik itu baik, sudah tidak bisa. Sudah terbalik. Yang jelek itu baik, yang baik itu jelek. Nah, itu sudah terbalik. Gitu ya. Sudah terbalik pandangannya. Yang jelek jadi baik, yang baik jadi jelek. Nah, yang menutup aurat itu jelek, membuka bagus. Nah, gitu ya. Gitu ya. Kalau membunuh bagus, yang salah tidak membunuh. Nah, mencuri bagus, yang salah yang tidak mencuri lah. Sudah terbalik. Gitu ya. Hawa nafsu itu begitu, selalu berbalik, gitu ya. Berbalik dia dengan akal. Karena hawa nafsu itu sesuatu yang terpasang di kepala kita. Kalau iman tidak. Iman itu barang yang datang.
yang sesuai dengan akal kita. Gitu ya. Yang sesuai dengan akal kita itu iman. Gitu ya. Iman kita dan akal itu sama. Hawa nafsu tidak. Hawa nafsu itu barang yang sudah ada di dalam jiwa kita. Jadi kalau iman kita itu mulai melemah, hawa nafsunya dengan mudah muncul. Gitu ya. Hawa nafsu dengan mudah muncul karena dia sudah ada di situ. Kalau iman kan tidak datang, bertambah sejalan dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, menjadi menguat dan berkurang sejalan dengan berkurangnya ketaatan. Dengan berkurangnya ketaatan mulai kelihatan hawa nafsunya. Gitu ya. Dengan berkurang ketaatan hawa nafsunya dengan sendirinya mulai muncul. Gitu. Jadi hawa nafsu itu tidak usah dimunculkan, sudah ada dia. Kalau iman dimunculkan, iman itu dibina. Hawa nafsu sudah usah dibina, sudah ada dia, sudah siap dia, sudah siap. Tinggal bagaimana iman ini, tinggal bagaimana iman ini yang bekerja. Kalau imannya menguat dengan ketaatan, hawa nafsunya berhenti sebentar dia, berhenti sebentar. Begitu imannya berkurang, muncul hawa nafsunya. Makanya Nabi Yusuf mengatakan innan nafsa la ammara bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu membawa pada kejelekan karena dia sudah ada. Karena dia sudah ada. Kalau akal tidak, akal tidak memerintahkan yang baik. Cuma bilang kalau Anda kerjakan ini baiklah. Gitu ya. Kalau Anda kerjakan ini baik. Hawa nafsu tidak. Oh, ini bagus ini. Ada kekuatan hawa nafsu itu. Akal tidak. Ada kekuatan akal itu. Akal itu mesin dia. Mesin yang ditanya, kalau kita tanya, kalau datanya benar ya keluarnya benar, datanya lengkap keluarnya lengkap lah. Kalau hawa nafsu tidak punya kekuatan, ya oh bagus ini anu lah, ada kekuatan lah. Kekuatan mesti dibalas dengan kekuatan. Kalau tidak kuat harusnya jadi kuat. Jadi masalahnya bukan soal kebenaran atau kebatilan, tidak. Masalahnya orang itu mau ndak lah. Mau ndak? Kalau mau bisa lah, gitu ya. Kalau mau bisa, kalau mau menerima kebenaran bisa menjalankanlah. Ada mau udah bisa. Kalau tidak mau ya tidak bisa lah. Menambah tidak aja. Kalau tidak mau tidak bisa. Begitu. Kalau tidak mau tidak bisa lah. Tinggal menambahkan saja. Begitu. Allah Taala ya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah Taala tidak akan memberi petunjuk kepada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir memang tidak perlu petunjuk loh, gitu loh. Gampangnya, gitu ya. Orang kafir itu tidak perlu petunjuk. Allah la yahdil qaumal zalimin, ayat lain mengatakan Allah kasih petunjuk orang zalim. Ya memang karena orang zalim tidak perlu petunjuk. Karena orang kafir, orang zalim, orang fasik itu yang dicari yang salah memang. Yang dicari yang salah atas permintaan hawa nafsu. Begitu ya. Hawa nafsu itu bukan soal memerintahkan makan, tidak. Begitu ya. Makan itu tugasnya akal, karena yang memberitahu kita lapar itu akal. Hawa nafsu bilang Anda makan barang yang dilarang itu enak lah, gitu loh. Begitu ya. Jadi makan itu bukan soal hawa nafsu, tidak. Kebutuhan makan itu. Begitu ya. Tidur kebutuhan. Tapi kalau hawa nafsu bilang jangan bangun loh, itu hawa nafsu. Kalau akal tidak, ngantuk kita. Begitu capeknya hilang, ngantuknya hilang. Tapi kalau nafsu tidak, jangan bangun. Nah, ada bangun dia. Kalau ada yang cari, dia bangun dia. Loh, dari tadi tidur orang ini. Begitu ada yang cari, dia bisa bangun dia. Begitu ya. Begitu waktu yang makan bangun dia. Oh, dari tadi tidur. Mau maghrib sudah siap, dia seger. Dari tadi pagi hilang dia di kamar. Gitu ya. Begitu jam 5 sudah seger dia di depannya meja, sudah siap makanannya. Begitu ya. Itu hawa nafsu. Gitu ya. Katanya kan Ramadan. Lah katanya kan Ramadan toh, tidak boleh makan. Saya tidak makan, tapi tidak kerjakan apa-apa. Begitu ya. Begitu sudah jam 5 sudah agak gelap bangun dia. Mandi seger dia. Gitu ya, ada kamera, ada pukis segala macam. Dari mana ini? Dari langit kamera pukis ini. Gitu ya. Oh, ada kopi dari langit. Gitu ya. Ada yang mendatangkan ini, bukan malaikat, bukan jin. Ada yang mendatangkan lah. Begitu ya. Rasul bilang jangan bangun. Kalau kamu tidak bangun nanti tetap ada isinya mejanya lah. Gitu ya. Enaknya gitu tidak diisi mejanya. Jadi dia kaget lah. Mejanya sudah dipindah lah.
ke tempat lain. Loh, mana jahnya? Tak begitu. Nabi SAW berkata, jangan bilang saya berpuasa 1 hari. Dipotong tidur, dipotong ini, ada puasanya, berkurang sudah puasanya lah. Begitu habis maghrib membelalak semua, gitu ya kopi, ya rokok, ya semua tahu campur ada semua. Habis subuh hilang, tidak ada. Yang ngatur hawa nafsu, begitu ya. Akal itu menunggu kalau ada iman. Kalau ada iman yang mengalahkan hawa nafsu. Lah, begitu ya. Begitu hawa nafsunya kalah oleh iman, datang akalnya. Lah, akal tidak akan bertarung dengan hawa nafsu. Karena akal itu bukan suatu kekuatan dia. Dia mau mesin kok dia itu mesin. Tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau ada yang menggunakan, ya dia terpakai. Nah, kalau tidak ya tidak. Lah, yang menggunakan akal itu iman. Lah, gitu ya. Orang kafir itu aktsarum la ya'qilun. Kebanyakan mereka tidak berakal. Tidak berakal orang kafir itu. Tidak berakal. Yang berakal itu bukan bisa buat roket, gitu ya, bisa buat mobil, itu bukan soal berakal. Kenapa Anda buat mobil? Loh, itu berakal namanya. Nah, begitu ya. Kenapa Anda buat mobil? Loh, itu berakal namanya. Nah, bukan bisa buat mobil, tidak. Anda kenapa buat mobil? Nah, orang itu pintar bukan karena dia bisa masak. Kenapa Anda masak? Lah, begitu ya. Kalau Anda di rumah cuma 2 orang, tidak usah segini pancinya, segini aja pancinya. Nah, begitu, itu namanya berakal. Begitu ya. Tubuh Anda berapa? Seberapa tubuhnya? Kecil tubuhnya segini, bajunya segini. Tapi kalau tubuhnya besar, bajunya besar, itu berakal namanya. Nah, berakal itu bukan soal bisa atau tidak, mengapa, itu akal. Nah, limadza itu akal itu. Begitu ya. Kita itu dibayar bukan karena apa yang kita kerjakan. Kenapa kita kerjakan itu? Itu begitu ya. Kita itu dibayar oleh manusia dan oleh Allah Ta'ala bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi mengapa kita mengerjakan itu. La yanallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah Ta'ala daging dan darah, walakin yanallahu taqwa minkum. Nah, yang sampai itu takwa. Bukan perbuatannya, tapi takwanya, pendorongnya, motivatornya. Itu yang begitu ya, yang mendorong itu motivasinya, kenapa saya berbuat begini. Itu yang dinilai Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa yang dikerjakan, tidak. Begitu ya. Jadi motivasi ini dari iman. Kerjakan ini. Saya punya ide di kepala saya, oh ya, saya itu mesti harus bangun masjid. Caranya lah, akal ditanya, akal, bagaimana cara bangun masjid? Saya itu mesti bisa menjadikan orang di daerah saya itu bisa ngaji. Caranya bagaimana? Tanya pada akal. Nah, bukan hawa nafsu, tidak. Hawa nafsu bilang, tidak usah diajari ngaji, buat apa lah. Begitu ya, buat apa? Menghabiskan biaya lah. Tidak usah ditanya hawa nafsu. Tanya kepada akal. Akal, saya kepingin menjadikan orang yang bisa ngaji. Caranya bagaimana? Oh, caranya begini, metode lah. Bagaimana supaya bisa bahasa Arab? Oh, begini caranya, metode loh. Begitu ya, tanya pada akal. Akal itu gunanya untuk menjawab pertanyaan, bagaimana, mengapa saya mesti ngajarin orang bahasa Arab? Karena begini caranya. Nah, itu akal yang bekerja. Kalau hawa nafsu sudah usah ditanya lah. Begitu ya. Contohnya, mari kita lihat ayat 38. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakumul firu fil ardi thaqatum al ard. Fi sabilillah itsaqatum al ard. Wahai orang beriman, mengapa kalian itu kalau Allah Ta'ala perintahkan untuk infiru fisabilillah, berangkatlah fisabilillah, berangkatlah jalan Allah Ta'ala, itsaqaltum ilal ard. Nah, saqala gitu ya, menjadi itsaqala. Nah, wazannya berubah itsaqala. Nah, gitu ya, wazannya menjadi itsaqala, menjadi berat, itsaqala. Menjadi berat untuk dunia. Itsaqaltum, tsaqal itu berat. Gitu ya. Tsaqala memberatkan, gitu ya. Athqala memberatkan. Itsaqala, nah, gitu ya. Ifta'ala, gitu ya. Ifta'ala wazannya menjadi berat. Gitu ya. Itsaqaltum al ardi. Nah, gitu ya. Menjadi berat kepada dunia. Nah, gitu ya. Ceritanya waktu Nabi SAW pulang dari perang Hawazin, menghadapi di Taif, menghadapi suku Hawazin. Lalu ada perintah, gitu ya, ada perintah untuk menghadapi orang Romawi di Tabuk. Nah, karena ada berita, ada informasi mereka mau menyerang Nabi SAW. Begitu.
Wah, ini bagaimana ini? Nah, gitu ya. Sahabat melihat bahwa saat itu sudah panas dan buahnya sudah mulai mau mateng lah, gitu ya. Nabi sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan berperang, gitu ya. Cuma hanya sekedar, gitu ya, Nabi mau, gitu ya, menunjukkan saja lah, gitu ya, menunjukkan bahwa ini ada usaha begitu. Tetapi sahabat mengatakan bahwa melihat bahwa wah ini sahabat ya mau disalahkan bagaimana ya, ini bukan ngejak umroh, ini ngejak perang ini, gitu ya. Begitu ya, perang Taif itu sesudah Idul Fitri, bayangkan loh, begitu ya, sudah Idul Fitri ini, begitu ya, sesudah perang dijak perang lagi, ya berat memang, berat, begitu ya, berat, supaya kita bisa membayangkan bagaimana beban yang ditanggung oleh sahabat. Supaya kita, ini Allah Ta'ala letakkan di Quran supaya menjadi acuan buat kita. Kalau kita kepengen mulia, ya ini caranya, bukan kelesetan, gitu ya. Kelesetan, geblak di tempat tidur itu bukan lalu dikasih bintang, dikasih pahala, dikasih uang gitu. Gitu ya, ada hasilnya, geblak di tempat tidur, kelesetan. Bukan begitu caranya. Nah, sahabat ini habis perang, suruh berangkat lagi. Gitu ya. Allah SWT mengatakan aradhitu bil hayatid dunya min al-akhirah. Kalian kalau lebih mengutamakan dunia dari akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Perbandingannya dunia dibanding akhirat itu sedikit sekali. Kalian kepingin di dunia ini santai-santai, apa sih hasilnya? Tidak ada. Mumpung kalian masih hidup, mumpung ada musuhnya, dipakai. Nah, kesempatan yang mendatangkan musuh itu Allah Ta'ala. Kalau bukan Allah Ta'ala, tidak ada orang kafir, beriman semua. Nah, tidak pakai nabi, tidak pakai ustadz. Nah, yang mendatangkan orang-orang ganyang itu Allah Ta'ala. Nah, kalau tidak ada orang ganyang, ya tidak ada perjuangan, tidak ada pahala buat apa. Allah Ta'ala menciptakan orang ganyang-ganyang itulah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Allah menjadikan yang satu cuma buat yang lainnya. Apakah kalian sabar? Allah Ta'ala melihat. Nah, begitu. Jadi hidup ini menjadi mulia kalau ada tantangan. Nah, ada tantangan dari orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan menentang kita. Ada tantangan itu yang menjadikan Allah Ta'ala supaya kita melawan mereka. Nah, apa terus menerus? Ya enggak tuh, temporer kadang-kadang. Nah, masa terus berperangnya tidak. Nah, temporer. Nah, begitu ya, itu kan temporer. Allah Ta'ala mengatakan, mengancam Allah Ta'ala ayat 39, illa tanfiru yu'adzibkum adzaban aliman. Oh, bayangkan. Ancaman loh ya ini, ancaman loh. Tidak bisa milih ini. Diazab atau jihad. Begitu ya, diazab atau jihad. Diazab atau jihad. Begitu, ini dari Allah Ta'ala ancaman loh ya. Ini mesti kita fahami. Jangan kita hidup di dunia karena kita merasa bahwa tantangan tidak ada, berarti kita tidak perlu bela Allah Ta'ala. Oh, hati-hati. Nah, hati-hati ya. Begitu ya. Kita menganggap bahwa saya kalau tidak ada concern, perhatian pada agama, tidak apa-apa kok lah. Biarkan saja, gitu ya. Orang-orang yang tidak punya kesibukan, tidak punya toko, itu saja yang ke pengajian. Begitu ya. Saya itu repot ya, ada toko saya lah. Saya sudah banyak mikir toko, disuruh mikir pengajian. Biar ada orang-orang yang begitu ya. Mereka doa begitu ya. Nanti ada caranya. Allah Ta'ala punya cara nanti. Begitu ya. Allah Ta'ala mengatakan, kalau kalian tidak mau perang, diazab. Diazab itu bukan di akhirat, di dunia. Didatangkan musuh yang hebat, yang menghinakan. Didatangkan musuh yang hebat, yang menghinakan, terhina. Jadi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Begitu ya, terpaksa ya harus dikerjakan. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadru syai'an. Nanti Allah Ta'ala menggantikan orang-orang yang lebih baik dari kalian dan tidak mengganggu Allah Ta'ala, tidak merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dikasih petunjuk, dikasih nabi,
sudah dijadikan ngerti yang benar, tiba-tiba milih yang salah loh. Begitu ya. Sudah dikasih ilmu yang benar, tiba-tiba milih yang salah. Oh, hati-hati. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Begitu ya. Di ayat ini mengatakan infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah dalam keadaan ringan, masih muda, masih kuat, wa thiqalan, sudah tua loh. Berangkat. Nah, begitu ya, berangkat. Oleh karenanya seseorang itu sejak masih muda, masih kuat, imannya diperkuat supaya nanti kalau sudah tua imannya masih kuat lah. Gitu ya. Anda kepingin kembali seperti muda, caranya lari. Coba lari. Oh, kembali. Gitu ya, kembali. Coba diusahakan lari. Begitu ya. Badannya kembali seperti muda. Kembali kuat. Tapi kalau duduk, saya itu katanya dokter, tidak boleh jalan jauh-jauh, tidak boleh begini-begini, tidak kuat tulangnya, ya dilatih supaya kuat, gitu ya, supaya ototnya kuat, gitu ya. Kalau ototnya kuat, tulangnya kuat, kembali muda kita. Jangan kita itu ya saya sudah umur sekian, tidak boleh. Itu proses mempercepat kematian kita itu. Gitu ya. Ya kalau mati, kalau sakit yang rawat repot. Sakit lagi loh, repot yang rawat. Ya kalau uangnya segini numpuk. Lah kalau ada uangnya repot. Begitu ya. Uangnya segini dolar, real, pound sterling, ya tidak apa-apa, banyak yang rawat. Orang mesti bergerak. Begitu ya. Bergerak begini mengerjakan ini. Nabi itu bergerak. Nabi itu mati karena sudah ketentuan, bukan karena sakit, dirawat. Umur 63 masih bisa megang pedang, naik unta. Oh, bagaimana? Masih bisa megang pedang? Bisa enggak kita megang pedang? Begitu lama loh megangnya. Nabi itu menyembelih 63 ekor, gitu ya, hewan kurban dengan tangannya sendiri. Bisa enggak kita? Tidak bisa lah, gitu ya. Jangan bilangnya nanti ustadznya yang tanggung jawab lah. Begitu ya, begini akhirnya kaku bawa ke rumah sakit. Gitu ICU, biaya panjang akhirnya lah. Nabi itu umur 63 nyembelih dengan tangannya, dipegang itu kambing itu berat loh ya, dipegang. Unta aja sama saja lah, berat, apalagi kambing dipegang loh, sembelih begini 63 dengan tangannya sendiri, sisanya Ali bin Abi Thalib. Kuat beda. Lalu makan dagingnya loh, ngeliyeng tidak apa-apa, tidak ngeliyeng Nabi. Gitu ya. Nabi itu dari rumahnya jalan ke Masjid Quba 3 km kira-kira, pulangnya 3 km, 6 km, tidak apa-apa, ada. Aduh, dengkul ini sudah usia, tidak ada. Nabi sambat-sambat, tapi tidak ada. Begitu ya, ada. Kuat badannya Nabi itu, istrinya 9 lah, ada masalah. Kuat, karena jiwanya kuat, badannya kuat. Karena jiwanya lemah, badannya lemah. Nah kalau kita kepingin jiwa kita kuat, badannya diperkuat lah, banyak olahraga lah. Begitu ya caranya, ya segala macam cara. Saya kan bukan pelatih lah, begitu ya, instruktur. Ada caranya supaya tetap badannya kuat lah. Begitu ya, seperti Nabi SAW lah. Begitu ya. Kalau ada perintah perang tidak bisa, ya saya sudah tidak kuat, tidak bisa. Tetap berangkat perang lah. Biar yang muda-muda saja tidak bisa. Kalau sudah perang itu tidak milih. Gitu ya, lihat Umar Mukhtar di Libya sudah tua, perang dia digantung. Nah, begitu ya. Untuk kemerdekaannya Libya. Karena orang Italia membantai orang Muslim. Begitu ya. Orang Italia membantai orang Muslim. Nah, begitu ya. Akhirnya kalah sama Inggris. Terpaksa Jermannya datang ke Italia, ke Afrika untuk bela orang. Begitu ya, untuk bela-bela ini orang Italia. Begitu ya, berjuang mereka. Berjuang memerangi orang kafir. Sudah tua, iya memang lah. Jadi tidak ada, gitu ya. Ini sudah tua itu tidak ada. Meskipun sudah tua, atau Bari umur 100 tahun bisa loncat dari kapal dia. Saya ini ya bisa begini karena hafal Quran. Hafal Quran atau Bari. Dia menulis tafsir yang menjadi acuan semua mufassir. Umur 100 tahun bisa loncat lah. Sekarang umur 60 dipegang orang banyak. Hati-hati lah. Apa ini? Begitu ya. Ini ditonton, diantarkan.
At-Tabari badannya kuat, ngafal Quran dia. Hafal Quran, kerjanya itu ngafalkan Quran, bukan taktek begini. Oh, bukan lah. Gitu ya. Dah apa? Hafal Quran, dah dihafalkan Quran itu. Nah, gitu ya. Orang itu kalau ngafalkan sesuatu, akalnya itu tetap pada sesuatu dia, tidak kemana-mana, ke situ saja dia. Karena dia ngafalkan Quran, hafal terus dia. Begitu ya, ngafalkan Quran, hafal dia. Nah, begitu ya, hafalkan Quran. Isinya tafsirnya itu begini, hadatsana an Ibnu Abbas misalnya lah. Dia berkata bahwa ayat ini maksudnya begini loh. Tebal, ada belasan. Nah, gitu ya, ada belasan bukunya itu. Yang dari situ ulama lain tinggal mengambil saja dari Ibnu Abbas ini. Udah pakai sanadnya tidak bisa, terlalu panjang. Begitu ya, At-Tabari lah. Jadi tidak ada tidak ada. Tetap mereka berjuang meskipun sudah tua, tetap seger mereka. Begitu. Jadi jangan lalu saya sudah tua, jadi saya tidak bisa berangkat membela Allah Taala. Baik, tidak ada perang. Dipakai untuk Islam. Apa? Ke masjid, buka masjid, menghafalkan Al-Qur'an lah. Begitu ya. Apa sih manfaatnya loh? Kalau kita itu suka mikir yang baik-baik, apalagi Al-Quran, nah baik jiwa kita, beres. Nah kalau yang kita pikirkan itu barang-barang yang tidak baik, mengeluh, bagaimana ya sekarang ini ya, rusak jiwa kita, rusak. Nah badan kita rusak, nah badan kita rusak. Tapi kalau kita mikir yang baik-baik, Al-Quran kita hafalkan, kita baca, kita hafalkan dan sebagainya lah. Anda tahu Ali Al-Huzaifi itu, dia bekerja, dia menjadi imam di masjid Mekah dulu dia. Tahun mulai dari tahun 78. Mulai dari tahun 78, 79. Jadi sudah 45 tahun kira-kira. Bayangkan. Sudah 45 tahun dia bekerja di masjid, pertama di Masjid Haram dulu sebentar. Jadi dia sudah menjadi imam sebelum adanya Sudes. Sebelum adanya Subaiti dia sudah ada di situ. Nah, begitu ya, sudah ada di situ dia. Zamannya Subayil dulu lah. Tahun 70-an sampai sekarang dia. Sampai sekarang dia masih menjadi imam. Nah, masih hafal Quran. Nah, begitu ya, sudah 45 tahun dia. Badannya sehat karena kerjanya baca Al-Qur'an. Nah, kerjanya baca Al-Qur'an, sehat badannya. Tidak ada masalah dia, tidak ada masalah, sehat badannya. Karena ya baca Al-Quran loh, begitu loh, begitu ya. Itu bentuk perjuangan, kita tidak bicara tinggi-tinggi, ini saja lah. Ya, kalau orang hanya tengok-tengok begini, lah, begitu ya, buat apa? Harus berpikir, harus berpikir. Selama kita itu berpikir, sehat kepala kita. Selama kita berpikir, kepala kita sehat lah. Apalagi ditambah dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Ya, saya lanjutkan ayat 40, ini penting ayat 40 ini. Ini cerita ini. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolong Nabi, Allah Taala menolong di beliau. Id akhrajahu alladhina kafaru tsaniyasnain. Waktu dikeluarkan oleh orang kafir tsaniyasnain. Nah, ceritanya saya singkat saja. Nabi SAW itu beliau selalu menyambangi Abu Bakar, gitu ya, selalu menyambangi Abu Bakar. Lalu pada suatu hari dia datang pada waktu yang tidak biasanya, nah, gitu ya, pada waktu yang tidak biasanya, nah, gitu ya, pada waktu yang tidak seharusnya beliau datang. Ada apa ini Nabi SAW kok datang pada waktu yang tidak biasanya lah, ya. Lalu Abu Bakar itu selalu kepingin berangkat menunaikan hijrah. Karena setelah Nabi berkata, kelihatannya tempat hijrah kalian ini itu daerah yang banyak kerikilnya, di antara dua gunung begini, dikelilingi oleh gunung, yaitu Madinah. Nah, semua sahabat mulai berangkat. Nah, katanya Nabi, sebentar, mungkin saya nanti diizinkan. Nah, kemudian Nabi SAW pada harinya Nabi datang tidak pada waktunya.
Nabi lalu kemudian nanti malam ya kita itu berangkat. Nah, gitu ya. Nanti malam kita berangkat. Nah, gitu ya. Baik. Lalu ya ini ada kambing, gitu ya. Ada kambing yang bisa, gitu ya, bisa dipakai. Kamu ambil ya, oh jangan, saya bayar. Kambing itu dibayar sama Nabi. Gitu ya. Bukan lalu gratis mumpung sohib, tidak bayar. Begitu. Baik. Lalu kemudian Nabi SAW beliau berangkat, gitu ya, ke Jabal Thawr. Gitu ya, ke Jabal Thawr beliau berangkat di tengah-tengah, gitu ya, selama kira-kira 3 hari. Gitu ya, Nabi SAW menempatkan Ali bin Abi Thalib di tempat tidurnya, lalu besoknya ternyata orang-orang saat itu orang-orang sehari sebelumnya sudah rapat untuk membunuh Nabi di Darun Nadwa rapat untuk bunuh Nabi. Begitu pentingnya rapat ini sampai iblis datang. Bayangkan rapat penting loh ini. Ini bukan rapat kabinet, rapat penting ini. Rapat bunuh Nabi, ini penting. Iblis datang. Ada yang berkata di penjara saja, di penjara nanti orang-orang dari jendelanya nanti ya diusir saja. Oh diusir nanti dia membuat kelompok di luar nanti menyerang kita. Gitu ya, dibunuh. Jangan. Gitu ya. Gini saja katanya Abu Jahal. Kita cari kita ambil dari setiap tokoh Quraisy, dari setiap kabilah di Quraisy itu pemuda yang mewakili kabilahnya supaya Bani Hashim tidak bisa menuntut kalau berhasil bunuh Muhammad. Nah ini yang benar, katanya iblis, ini yang benar. Iblis itu belajar dari Abu Jahal, Abul Hakam loh, begitu ya. Iblis itu belajar dari iblis itu kalau punya sekolah dosennya Abu Jahal. Sekolah iblis pada Abu Jahal, belajar dia. Gitu ya, sak pintar-pintarnya iblis kalah dengan manusia. Begitu. Ini yang benar. Lalu mereka di malam hari mereka semua berkumpul di depan pintunya Nabi supaya Nabi keluar mau dibunuh. Nabi keluar lalu beliau menyiramkan pasir dan berkata waj'alna min baini imsadin khalfihim saddan. Siramkan pasir, mereka semua tidur. Nabi lalu berjalan bersama Abu Bakar ke Gua Thawr. Begitu ya. Nabi berada di situ selama 3 hari. Di mana kepegawainya Abu Bakar yang kalau di pagi hari dia di Makkah, malam harinya dia mensuplai makanan bersama juga dengan anaknya Abu Bakar. Gitu ya. Terus mensuplai makanan selama 3 hari di Gua Thawr supaya itu jalan yang bukan jalan menuju Madinah. Gitu ya, supaya orang tidak lewat jalan yang biasanya. Karena mereka sudah tahu orang kafir Quraisy ini pasti ke Madinah. Ternyata Nabi tidak lewat jalan ke Gua Thawr dulu, berhenti dulu. Ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan langsung berangkat, tidak, dicegat di tengah jalan. Di Gua Thawr dulu. Kelabakan orang kafir. Gitu ya. Lalu Nabi SAW lalu mereka mencari, gitu ya, sampai di mereka mencari dan sampai di depan Gua Thawr, gitu ya. Sesampai di Gua Thawr mereka sempat sampai di Gua Thawr, gitu ya. Lalu ya Rasulullah, ini kalau mereka itu melihat kaki saya, gitu, kalau lihat bawah lihat kaki saya, gitu ya. Jangan khawatir. Kamu tidak tahu ya. Gitu ya. Kata Rasulullah SAW Abu Bakar, kalau ada 2 orang Allah Ta'ala yang ketiga. Begitu. Lalu setelah itu Nabi SAW beliau berangkat. Setelah 3 hari beliau berangkat bersama Amir bin Fuhairah, berangkat menuju ke Madinah. Segera menunjukkan jalan saja. Lalu kemudian ada seorang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'thum. Dia mendengar
bahwa orang Quraisy itu akan membayar hidup atau mati, siapa yang bisa mendapatkan Rasulullah SAW hidup atau mati dengan sekitar 100 ekor unta. Nah, begitu. Lalu dia berangkat menaiki untanya, ya, mencari Nabi SAW. Dia bertanya pada seseorang, ya, oh saya melihat ada hitam-hitam di kejauhan itu, mungkin itu Muhammad dan temannya. Nah, lalu saya segera menuju ke sana. Sampai di sana saya masuk, masuk ke dalam tanah. Unta saya masuk ke dalam tanah. Saya sudah dekat dengan SAW, saya masuk ke dalam tanah. Saya lalu mengeluarkan azlam, azlam untuk melihat apa saya perlu melawan Nabi atau tidak. Di situ dikatakan jangan, tidak mau. Tetap saya lawan. Saya berjuang untuk mendapatkan Nabi dan Abu Bakar. Mau naik dia jatuh lagi. Mau naik jatuh lagi. Begitu ya. Lalu saya katakan, saya kepada Nabi dan Abu Bakar, saya tidak akan menangkap kalian aman. Baru saat itu saya bisa naik. Nah, begitu. Lalu Nabi berkata kepada Suraqah bin Malik bin Jusum, Nabi berkata kepada Suraqah berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya kaummu yaitu Quraisy memberikan harga yang sangat mahal, oleh karenanya saya minta jaminan bahwa saya sudah ketemu kamu. Lalu ditulis oleh Amir bin Fuhairah sebagai penunjuk jalan, ditulis bahwa dia sudah ketemu Nabi SAW. Itu jaminan keamanan dari Amir bin Fuhairah. Ya baik. Lalu setelah itu Nabi berjalan. Bayangkan, saya menghentikan dulu cerita ini. Bagaimana Nabi SAW berjalan dari Makkah ke Madinah. Saya tidak lanjutkan masih Nabi ke Madinah. Nabi berjalan dari Makkah ke Madinah. Lo bayangkan, berjalan dari Makkah ke Madinah untuk mendapatkan keamanan. Lihat Nabi SAW. Bukan tidak hanya Nabi, para sahabat juga berangkat dari Makkah ke Madinah untuk bisa ibadah dengan aman di Madinah. Lihat, begitu ya. Ini mesti kita pahami, bahwa kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala itu suatu kenikmatan. Tetapi rupanya mungkin memang harus diberi kesulitan barangkali. Betul ya? Kalau kita itu sudah mendapatkan kesulitan, baru kita ngerti kemudahan itu bagaimana. Kalau dimudahkan terus tidak ngerti bagaimana nilainya kemudahan itu. Tapi begitu dikasih kesulitan baru ngerti. Lihat sahabat berangkat dari Mekah ke Madinah. Mereka lahir di Mekah, lihat Ka'bah, lihat Ka'bah. Begitu ya, ini bukan di kota biasa Mekah, kota yang paling mulia, Ummul Qura. Lahir di sana, terpaksa harus keluar dari Mekah menuju ke Madinah. Nabi pun waktu beliau sesaat sebelum meninggalkan Mekah, beliau lihat ke Ka'bah dulu. Wahai Mekah, kamu adalah negeri yang saya cintai. Gitu ya. Kalau bukan saya dipaksa oleh kaum saya untuk keluar dari negeri ini, dari kamu, saya tidak akan meninggalkan Mekah. Loh, gitu ya. Nabi cinta pada Mekah karena ada Ka'bah di situ. Nah, terpaksa meninggalkan Ka'bah. Begitu. Ini mesti kita pahami bagaimana Islam itu. Sahabat itu meninggalkan Mekah, meninggalkan istri dan anak, harta dan keluarga. Ada harta, ada keluarga. Kalau sekarang kita pindah kemana-mana, kita berangkat kemana-mana bawa uang kita. Dulu tidak bisa, masa mau bawa dinar yang begitu berat, tidak bisa. Nah, berangkat mereka untuk melaksanakan ibadah. Nah, begitu ya. Ini mesti kita pahami bahwa hidup ini adalah perjuangan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Ini mesti kita pahami, kita camkan. Jangan kita ikut-ikutan dengan orang yang merasa bangga kalau tidak memberikan kontribusi pada Islam. Nah, biarkan saja. Ada orang tidak
mau pada Islam biarkan saja. Apa sih hasilnya? Coba saya tanya, apa sih hasilnya? Apakah mereka itu dengan meninggalkan bela Allah Ta'ala jadi mulia? Oh tidak mulia. Wala yansurallahu man yansuruh. Allah Ta'ala akan menolong siapa yang menolong Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak nolong, tidak ditolong, tidak dimuliakan, mereka menjadi orang yang terhina di dunia, nanti di akhirat lebih-lebih lagi. Begitu ya. Ceritanya masih panjang. Insya Allah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.